Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini 29 Juni 2022. 29 Juni 2022. Dan pekabaran firman Tuhan kita untuk hari ini dengan judul Buah Roh Dihasilkan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih atas penjagaan-Mu dalam hidup kami sepanjang malam kami beristirahat, sampai kami boleh bangun di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kami bersyukur pula untuk kesempatan belajar firman-Mu di pagi ini. Biarlah kiranya pekabaran firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami sambut firman-Mu ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang kekasih, sekali lagi renungan pagi kita untuk hari ini 29 Juni 2022 dengan judul Buah Roh Dihasilkan. Dan ayat firman Tuhan kita di pagi ini Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sekali lagi, Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Buah-buah ini tidak bisa rusak, tetapi akan menghasilkan tuaian yang serupa sampai kepada hidup yang kekal. Kristus sedang menunggu dengan amat rindu bagi pembuktian dirinya dalam jemaatnya. Bila tabiat Kristus diperlihatkan dengan sempurna dalam umatnya, barulah ia akan datang untuk menerima mereka sebagai miliknya. Adalah kesempatan yang istimewa bagi setiap umat Allah, bukan saja untuk menunggu, tetapi untuk melekaskan kedatangan Tuhan kita. Kita semua adalah orang yang mengaku sebagai pengikutnya, yang mengeluarkan buah kepada kemuliaannya. Betapa cepatnya seluruh dunia akan ditaburi dengan benih Injil. Dengan segera, penuaian besar yang terakhir sudah sedia, dan Tuhan akan datang untuk mengumpulkan gandum yang berharga itu. Hati di mana kasih memerintah tidak akan diisi dengan hawa nafsu atau balas dendam, oleh luka-luka yang dianggap tidak tertahankan, oleh kesombongan dan cinta diri. Kasih tidak curiga, tetapi selalu menempatkan gambaran yang paling menguntungkan di atas motif dan tindakan orang lain. Kasih tidak akan pernah membeberkan kesalahan orang lain. Ia tidak mendengarkan dengan penuh semangat laporan yang tidak menyenangkan, melainkan berusaha mengingat beberapa kualitas baik dari orang yang dicemarkan nama baiknya. Buah roh adalah kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Perselisihan dan persaingan adalah pekerjaan iblis dan buah dosa. Jika kita sebagai umat menikmati damai dan kasih, kita harus menyingkirkan dosa-dosa kita. Kita harus hidup dalam keselarasan dengan Tuhan, dan kita akan memiliki hubungan yang harmonis satu sama lain. Biarlah masing-masing bertanya pada dirinya sendiri, apakah saya memiliki rahmat dan kasih? Sudahkah saya belajar menderita dan tetap bersikap baik? Saya dan saudara-saudara selalu berupaya memiliki hubungan yang baik dengan orang lain di sekitar kita. Pertanyaannya adalah, apakah rumusnya? Apakah cara-caranya? Cara-caranya adalah, saya mau menggunakan sebuah ilustrasi di sini. Coba kita memperhatikan terali daripada sepeda motor atau sepeda ayun, sepeda biasa. Kalau kita perhatikan,
di bagian pinggiran daripada velg roda itu dihubungkan dengan as, yaitu trali atau kita bisa bilang besi-besi penghubung. Nah, dari pinggiran roda sepeda itu dihubungkan ke as tanpa trali, tanpa besi-besi pendek itu, maka tidak akan terhubung dan tidak akan kuat. Nah, kalau kita perhatikan, semua jari-jari sepeda itu atau trali tadi itu lebih sempit jaraknya menuju ke as. Demikian pula dengan hubungan kita dengan sesama. Kita adalah trali-trali yang jaraknya tadinya jauh. Semakin hari semakin ke tengah, semakin hari semakin ke as, semakin dekat ke as, trali itu memiliki jarak yang lebih dekat, bahkan sudah bersentuhan di bagian asnya. Nah, as itu adalah Tuhan, sedangkan kita adalah trali-trali. Lebih dekat kita kepada Tuhan, sudah pasti hubungan antara kita dengan orang lain akan semakin dekat. Mengapa seseorang bisa bertengkar, bisa berkelahi, bisa saling menceritakan yang jelek? Itu mengindikasikan dia tidak dekat dengan Tuhan. Suami dan istri, bagaimana supaya mereka ini dekat? Kuncinya adalah dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, suami istri dekat dengan Tuhan, kita sebagai anggota-anggota jemaat, anggota-anggota keluarga dekat dengan Tuhan, maka hubungan antar kita, hubungan sesama kita, itu pasti akan dekat. Jadi jaga hubungan dengan Tuhan, itu rumus, itu kunci. Dan kalau kita jaga hubungan dengan Tuhan baik, maka pasti hubungan kita dengan sesama baik. Maka ayat tema kita hari ini, buah-buah roh. Kalau ada kasih, orang tidak ceritakan jeleknya orang. Kalau ada kasih, orang tidak suka berkelahi dengan orang lain. Kalau ada kasih, orang selalu akan mengalah. Di sana ada pengendalian diri dan sebagainya. Maka kasih itu penting. Buah-buahnya akan kelihatan. Buah-buah kasih itu akan kelihatan dari sikap kita, cara bicara kita, dan kehidupan kita setiap hari. Jadi kunci di sini, bagaimana kita bisa berbuah kasih setiap hari dalam hidup kita adalah datang kepada Yesus, datang dekat kepada Tuhan. Pasti hubungan kita dengan orang lain akan dekat pula. Tuhan memberkati pekabaran di hari ini. Mari kita tunduk kepala dan kita tutup dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas pekabaran yang begitu indah hari ini. Kiranya pekabaran hari ini boleh menjadi berkat besar dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, banyak tantangan kami hadapi, tapi firman Tuhan selalu setiap hari mengubah hidup kami. Hari ini yang kami pelajari adalah kiranya kami dekat dengan Tuhan, supaya kami boleh memiliki hubungan yang dekat pula dengan orang-orang lain di sekitar kami. Kami doakan hari ini segala pekerjaan, tugas tanggung jawab kami, aktivitas kami, ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Biarlah berkat anugerah Allah melimpah-limpah dalam hidup kami. Di dalam pemeliharaan pada kami hari ini, besok dan sampai Maranatha. Berdoa untuk semua pendengar renungan pagi di mana saja berada. Tuhan pelihara dengan berkat-berkat-Mu yang indah dari sorga. Karena hamba-Mu berdoa dan sekali lagi menyerahkan seluruh pendengar renungan pagi di mana saja berada dengan berkat-berkat yang Allah curahkan. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian pekabaran untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Tuhan berkati kita semua. Shalom.